Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, masih menjelaskan bab yang pertama di dalam kitab tauhid ini. Itu kita akan beranjak kepada dalil yang berikutnya dari salah satu ayat di dalam Al-Quran yang dibawakan oleh al-muallif di dalam kitabnya ini, yaitu kitab tauhid. Itu dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151 yang menjelaskan tentang keutamaan memperhatikan tauhid ini, dan merupakan di antara dakwah yang paling utama yang harus disampaikan kepada manusia, yaitu berkaitan dengan kesempurnaan dan keagungan dari tauhid, ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari perbuatan kesyirikan. Kita akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151 yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab tauhid ini sebagai dalil untuk menunjukkan tentang keutamaan tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulullah ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Di dalam surat Al-An'am ini ayat yang ke-151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ta'alau, katakan ya Muhammad, kemarilah. Ta'alau ini satu panggilan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, akan aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Inilah yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan yang berikutnya, wabil walidaini ihsana, agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini telah kita lewati pembahasannya pada pekan yang lalu.
Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian itu karena kemiskinan. Dalam ayat yang lain disebutkan min khasyati imlaq, karena takut miskin. Tapi kalau ini wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan itu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi rizki kalian dan mereka, anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahish, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batana, perbuatan-perbuatan fawahish, apa yang dilakukan terang-terangan dan apa yang sembunyi-sembunyi. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Zalikum, ini isyarah kepada apa yang disebutkan tadi. Semuanya yang disebutkan tadi itu zalikum. Wassakum bihi, itu merupakan wasiat Rabb kalian kepada kalian. La'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkannya. Ya, ta'qilun, ya ini mau memahaminya, karena ta'qilun dari kata akal. Ya, akal yaitu agar kalian memikirkannya. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi di dalam ayat ini jika kita perhatikan, di awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul, katakan. Ini merupakan perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat ini kepada manusia. Jadi semacam satu bentuk tantangan. Ya, katakan ya Muhammad, ta'alau. Apa makna ta'alau? Di dalam syarhul kalimat, di dalam penjelasan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam ayat ini, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151, di dalam kolom syarhul kalimat bisa kita dapati ta'alau, yakni aqbilu. Ta'alau itu dalam bahasa Arab maknanya adalah aqbilu, memanggil, sini kemari. Ya, jadi diajak kemari sini. Jadi mereka orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak meyakini ataupun tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau memanggil mereka, kemarilah kalian. Karena aku akan membacakan kepada kalian apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'alau. Jadi di antara metode dakwah itu bisa dengan cara memanggil, ya, bisa dengan cara memanggil orang-orang kemudian kita sampaikan, dan terkadang bisa juga kita yang datang kemudian kita sampaikan. Karena tidak mungkin ataupun tidak semua orang bisa dipanggil kemudian dinasihati. Ya, tidak semua orang bisa dilakukan seperti itu. Akan tetapi ada perintahnya di sini untuk memanggil manusia, memanggil orang-orang untuk datang. Kemudian diberikan nasihat di sana, datang ke majelis ilmu ataupun yang semisalnya. Nah, jadi makna ta'alau ini bisa dipahami ya, maknanya aqbilu, ta'alau. Dan ini bisa berubah-ubah dan bisa dipelajari dalam ilmu bahasa Arab. Di dalam sorofnya ta'alau, ta'alai, ta'al itu kalau satu orang. Kalau perempuan ta'alai, kalau ta'alau itu memang menunjukkan muzakkar, laki-laki kalian, ataupun bermakna antum, sini kalian. Ya, ta'alau, ini aqbilu, datanglah ke sini. Nah, kemudian di dalam ayat itu juga disebutkan atlu. Atlu ini dalam bahasa Arab ataupun fiil asalnya itu dari kata tala. Tala yatlu, tilawah masdarnya, tilawah. Sering mendengar kata tilawah ya? Tilawah, qiraah, tilawatul Quran dan qiraatul Quran. Tilawah yaitu satu bacaan. Ya, atlu, aku akan bacakan. Dan kata beliau di sini atlu maksudnya aksus, dari kata qassa, yang qussu qissah. Itu menceritakan, aku akan ceritakan, aku akan bacakan, akan aku kabarkan kepada kalian. Itu makna atlu. Ya, ini makna atlu yaitu dari kata tala yatlu tilawatan. Nah, demikian. Dan itulah Islam ataupun itulah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu diperintahkan untuk dibacakan. Ya, iqra, baca. Kemudian demikian juga tilawah. Yatlu kitab Allah, itu membaca
kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi atlu yang dimaksud di sini membacakan ataupun menceritakan kepada mereka. Kemudian di dalam Syarhul Kalimat beliau juga menyebutkan makna ma harrama rabbukum alaikum. Ma harrama rabbukum alaikum. Apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Jadi beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kepada manusia, kepada orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, beliau diperintahkan untuk menyebutkan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Artinya bukan hanya sebatas Tuhanku, kan begitu ya. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Tuhanku. Mungkin kalau dengan kalimat itu kan Tuhanmu, Tuhan saya lain lagi gitu ya. Rabbukum artinya Rabbi wa Rabbukum sawa. Tuhanku dan Tuhan kalian sama. Alladzi khalaqakum ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kalian jadi sama. Jadi Tuhan ataupun Rabb yang menciptakan manusia pertama-tama terdahulu itu dari Adam dan sampai akhir zaman nanti, Rabb-nya sama, yang menciptakan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak berbeda-beda. Sehingga ya peribadatan yang dilakukan oleh manusia juga berbeda-beda, tidak. Namun diperintahkan dengan satu ibadah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para rasul yang diutus kepada manusia membawa dakwah tauhid yang sama. Nggak ada yang beda. Tidak pernah kita dapati Nabi Nuh ya kemudian menyampaikan dakwah tauhid kepada umatnya dengan mengatakan bahwasanya Tuhan kalian ada 3. Kemudian Nabi Ibrahim juga Tuhan kalian ada 4. Kemudian Nabi yang lainnya berubah-ubah semuanya, tidak. Yaitu dengan Rabb yang satu yang pantas dan wajib diibadahi karena Dia yang menciptakan seluruh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga kata beliau di sini ma harrama rabbukum alaikum, yang dimaksud di sini apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, yakni ma harrama bihaqqin la taharrusan wa dhannan. Makna ma harrama rabbukum alaikum, kata beliau, apa yang diharamkan atasmu secara pasti, bukan mengira-ngira dan prasangka saja. Jadi itu maksudnya. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk membacakan kepada mereka apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian untuk kalian secara pasti. Ma harrama rabbukum bihaq la taharrusan wala dhannan. Ini bukan kira-kira dan nyangka saja, kan gitu ya, bukan prasangka ini. Ini bukan hasil dugaan Rasulullah SAW dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk berbuat syirik. Kemudian beliau sendiri mengatakan inilah menurut prasangka saya, kan tidak seperti itu. Artinya ini adalah satu ya berita ataupun informasi yang pasti, hukumnya pasti karena langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan makna at-tahrim yang namanya pengharaman, lughatan al-man'u, secara bahasa bermakna mencegah. Ya, at-tahrim secara bahasa bermakna mencegah. Jadi dicegahnya perbuatan-perbuatan tadi karena diharamkan, berarti harus dicegah, dihalangi, tidak boleh didatangi, tidak boleh dilakukan. Nah, demikian. Itu makna bahasa apa itu yang dimaksud dengan at-tahrim. Jadi ma harrama rabbukum alaikum, ma harrama bihaq, apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian secara pasti. Bukan satu ya kira-kira saja, atau bukan sesuatu yang dikira-kira ataupun yang hanya sebatas prasangka saja, dugaan saja, tidak. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah iyyakum jami'an. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian sekutukan Dia sedikit pun. Jadi sedikit pun jangan kalian sekutukan Dia di dalam pelaksanaan ibadah tersebut, apapun itu bentuknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Nah, demikian. Jadi sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Rabbil alamin la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku
Diperintahkan artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Karena mengabdi kepada selain Allah, menghambakan diri kepada selain Allah, inilah dia namanya kesyirikan. Tidak boleh mengabdikan diri kepada selain Allah. Kita harus mengabdikan diri hanya kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi ini merupakan poin penting di dalam pembahasan ini, dan ini merupakan syahidnya di dalam kitab tauhid ini, yaitu pada kalimat alla tusyriku bihi syai'a. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Jadi makna kata beliau di sini, alla tusyriku bihi syai'a la ta'budu ma'ahu ghairahu. Jangan kalian beribadah bersama Allah tapi juga bersama selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mau berdoa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menyembelih, ya menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin mengerjakan sholat, sholatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Seperti yang pernah saya dapat di sholat, ya, dia mengerjakan sholat supaya anaknya muncul lagi karena tenggelam anaknya di sungai, ya. Dan itu pun karena anjuran seorang, katanya sih orang pinter. Jadi anaknya tenggelam, main-main di sungai tenggelam, nggak dapat dicari-cari. Dipanggillah orang pinter, katanya paranormal kah apa dukun kan gitu ya. Dipanggil yang satu, nggak sanggup katanya. Panggil orang yang kedua, nggak sanggup. Panggil yang ketiga, si ibunya disuruh sholat di pinggir sungai, dan sholatnya itu membelakangi kiblat lagi. Kenapa? Supaya anaknya bisa balik lagi katanya, jadi belakangi kiblat. Ya, seperti itu ya. Jadi suruh belakangi kiblat sholatnya. Nggak tahu sholat apa, kan gitu ya. Ya sholat niatnya supaya anaknya balik. Ini pun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alasannya ya niat saya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kan tidak ada seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi innas sholati fasholli li rabbika. Salatlah hanya untuk Rabbmu. Nah, demikian. Ini pernah terjadi kasusnya ini kan gitu ya, waktu di daerah apa sana? Daerah Handil sana. Ya, ketika ada kejadian di sana, masyarakat ada yang tenggelam anaknya. Kemudian ada orang pintar memerintahkan ibunya untuk melakukan itu. Alhamdulillah. Sholat membelakangi kiblat itu gimana tuh, membelakangi kiblat? Yang namanya sholat itu dalam sejarah Islam itu, dalam kitab-kitab ya hadis, yang namanya sholat istiqbalul kiblah kan begitu ya, menghadap kiblat. Ini disuruh belakangi kiblat. Taib ya, jadi alla tusyriku bihi syai'a. Maknanya yakni la ta'budu ma'ahu ghairahu. Jangan beribadah bersama Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi jangan diduakan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan saya cinta Allah tapi diduakan cintanya. Nah, kan begitu ya. Mungkin ada seorang, aduh kamu adalah satu-satunya orang yang paling saya cintai. Bohong katanya. Ternyata ada yang lain mencintai. Nah, demikian juga ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai, yang paling kita taati, maka jangan diduakan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepadanya tapi masih cenderung kepada yang lainnya. Ya, dan nanti akan kita sebutkan jenis-jenisnya pada bab-bab yang berikutnya insyaallah. Nah, kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq, kata beliau di sini dalam syarhul kalimat, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Ya, imlaqin, yaitu maksudnya karena kemiskinan. Dalam ayat yang disebutkan min khasyati imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Mungkin pernah kita sebutkan sebelumnya ya, tentang dua ayat ini ya, dari sisi perbedaannya, yaitu kalau ayat ini min imlaqin karena kemiskinan, yaitu kemiskinan itu memang telah menimpa kedua orang tuanya, sehingga mereka pun tidak mau mendapatkan anak ataupun mereka membunuh anaknya ketika lahir. Ya, mereka membunuh anaknya ketika lahir. Kenapa? Karena memang miskin, kondisi mereka adalah ya
ekonomi mereka miskin, ekonomi keluarga mereka benar-benar sangat ya sulit, elit ekonomi sulit. Elit kok ekonomi sulit kan gitu ya. Biasanya elit itu orang kaya, ini elit ekonomi sulit. Nah demikian. Dan dalam ayat yang ini disebutkan khosyata imlaq, takut miskin. Ada juga dia dengan sebab takut miskin. Pada saat itu kedua orang tuanya sih mampu, bahkan orang kaya, tapi tidak mau punya anak ataupun dia bunuh anaknya ketika lahir, takut nanti ya anaknya tersebut menghabiskan hartanya, jadi miskin saya nanti. Waliyadzubillah. Ini termasuk tindakan ataupun kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Maka jangan diikuti. Wala taqtulu auladakum min imlaq, yakni la taqtulu banikum wa banatikum min ajlil faqr. Maksudnya jangan kalian membunuh anak-anak laki-laki kalian dan anak-anak perempuan kalian karena takut kefakiran. Ya. Jadi jangan bunuhnya karena takut kefakiran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki mereka. Kan disebutkan ayat setelahnya, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kalian dan mereka. Jadi jangan dibunuh. Bahkan nanti mereka ya anak-anak tersebut akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dosa apa mereka dibunuh. Ya demikian juga kebiasaan jahiliyah membunuh anak-anak perempuannya. Ya, mereka suka membunuh anak perempuan dengan keyakinan anak perempuan itu ya tidak bisa membawa manfaat ataupun membawa sial dan semisalnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa itu, dalam surat At-Takwir mungkin ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah itu yakni anak-anak perempuan yang dibunuh ketika dia lahir. Ini termasuk tindakan di masa jahiliyah terdahulu. Para orang tua ketika yang lahir itu anak perempuan langsung wajahnya itu ya langsung wajah yang tidak suka kan gitu ya, wajah yang sangat menyeramkan, enggak suka dengan kelahiran dan kedatangan anak perempuan. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika nanti anak-anak perempuan itu ditanya pada hari kiamat, dosa apa mereka? Apa dosa mereka sehingga mereka dibunuh? Ditanya nanti. Ya, artinya mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pembunuhan yang dilakukan kepada mereka semasa mereka lahir di muka bumi ini. Karena mereka tidak mendapatkan hak hidup, mereka memutuskan hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, demikian waliyadzubillah. Jadi hati-hati dengan masalah pembunuhan ya. Sehingga masalah pembunuhan ini masalah yang berat dan nanti akan kita sebutkan juga di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan pembunuhan ini juga. Tapi yang paling utama ini disebutkan adalah tentang membunuh anak. Kenapa? Karena ini yang paling sering terjadi di masa jahiliyah ini paling sering terjadi. Yaitu mereka suka membunuh anak-anak mereka, anak perempuan mereka, anak laki-laki mereka bunuh. Apakah itu karena anggapan atau keyakinan anak perempuan itu akan mendatangkan kemiskinan, kesialan dan semisalnya, ataupun secara umum mereka membunuh anak-anak mereka, enggak peduli laki-laki ataukah perempuan mereka bunuh. Kenapa? Karena alasan ini. Min imlakin ataupun khosyata imlak, karena takut kemiskinan ataupun karena takut jatuh miskin. Karena memang kemiskinan yang sudah menimpa mereka ataupun mereka belum miskin tapi takut miskin nanti ke depannya sehingga mereka pun membunuh anak mereka yang lahir ke muka bumi ini. Waliyadzubillah. Nah, demikian. Kemudian di sini juga beliau menyebutkan al-fawahish. Apakah makna al-fawahish? Yaitu hiyal ma'asi. Yang dimaksud dengan al-fawahish atau jamaknya fahisyah itu adalah ma'asi, maksiat-maksiat. Walaupun sebagian ulama mentafsirkan fahisyah itu adalah perbuatan zina. Ya, sebagian para ulama menyebutkan al-fahish itu ya, ataupun fahisyah, al-fawahish itu maknanya adalah perbuatan zina. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wala taqrabuz zina, ya, wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati zina. Dan Allah mengatakan apa selanjutnya? Innahu kana fahisyah, kan gitu ya. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, karena sesungguhnya itu perbuatan fahish. Jadi sebagian para ulama mengatakan fahish itu zina, walaupun yang dimaksud di dalam ayat ini al-fawahish itu adalah al-ma'asi, perbuatan maksiat. Nah, demikian. Ya seperti ya sabda Nabi SAW juga di dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW terkadang menyebutkan kalimat fahisyah ini.
Seperti di dalam satu hadis yang diriwayatkan di dalam ya silsilah al-hadits as-sahihah, di sana disebutkan hadis yang ke-106, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishah fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladzi madaw." Ya, Nabi SAW mengatakan tidaklah perbuatan fahisyah itu terang-terangan dilakukan pada satu kaum. Jadi apabila perbuatan fahisyah ini sudah terang-terangan dilakukan di satu kaum. Dan para ulama mengatakan fahisyah yang dimaksud di sini bisa bermakna kemaksiatan dan yang dimaksud juga di sini bisa bermakna zina. Ya, jadi tidaklah perbuatan maksiat ataupun perbuatan zina itu terang-terangan dilakukan di satu kaum hatta yu'linu biha, sampai-sampai mereka yu'linu, yaitu mengiklankannya. Jadi kemaksiatan itu diiklankan, gitu ya, diiklankan. Jadi benar-benar diinformasikan, ini siapa yang mau ini buat fahisyah ini, walaupun dengan nama-nama yang keren, kan gitu ya, nama-nama yang modern, kan gitu ya. Kami perusahaan yang menerima kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam katanya. Emang kupu-kupu ada malam terbangnya. Ya, hatta yu'linu biha. Jadi apabila memang perbuatan fahisyah ini sudah benar-benar terlihat dan tersebar di tengah-tengah satu kaum, sampai-sampai mereka dengan bebasnya mengiklankannya, menginformasikannya, illa fasya fihimut ta'un, melainkan akan tertimpa di tengah-tengah mereka penyakit ta'un. Ya, penyakit ta'un yang menular itu, penyakit kulit yang menular, wal auja, ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, allati lam takun madad fi aslafihimul ladzina madaw, ataupun penyakit-penyakit baru yang belum pernah menimpa orang-orang sebelum mereka. Nah, itu dia ya. Jadi ataupun penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang sebelum mereka. Ya banyak sekarang gitu ya. Karena sudah mulai tersebarnya perbuatan zina dengan terang-terangan dan mudah, akhirnya muncullah satu penyakit-penyakit baru yang tidak pernah menimpa nenek moyang kita sebelumnya. Ya. Bapak ataupun kakek-kakek kita nggak pernah mengenal penyakit ini, kecuali telah munculnya pada generasi-generasi berikutnya. Itu disebabkan karena apa? Karena perbuatan fahisyah tadi sudah tersebar di tengah-tengah manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menyebarkan penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang sebelumnya. Tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Itu makna al-fawahish dalam ayat tadi. Karena Allah taala mengatakan, ya, wala taqrabul fawahish, janganlah kalian mendekati perbuatan fawahish. Para ulama mengatakan fawahish di sini perbuatan zina ada sebagian, dan beliau di sini mengatakan al fawahish al ma'asi, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar, jangan didekati. Jadi mendekatinya saja tidak diperbolehkan, apalagi nyenggol-nyenggolnya. Ya, dekati saja tidak boleh, apalagi nyenggol-nyenggolnya. Jadi jangan, wala taqrabu. Jadi ini menunjukkan perbuatan fahisyah itu sudah dicegah sejauh-jauhnya. Jadi jangan sampai dia didekati. Jadi wala taqrabul fawahisha ma zahara minha. Jadi az-zahara ma zahara minha, kata beliau di sini, maka nabainaka wa bainan nas. Yang dimaksud di sini ma zahara minha zahir. Zahara itu kan, zahir itu yang tampak terlihat, makanya zahir dan batin. Kalau dalam bahasa tubuh, zahir itu adalah punggung, az-zahru, punggung. Lawannya adalah depannya apa itu? Al-batan. Kan gitu ya. Az-zahru wal batan. Zahir dan batin, lahiriah dan batiniyah. Batin itu sesuatu yang tidak terlihat, sembunyi. Zahir itu sesuatu yang kelihatan. Nah, demikian. Jadi perbuatan-perbuatan fawahish jangan didekati, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma zahara minha, apa yang dilakukan terang-terangan. Karena di sana kita dapati ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu, melakukan perbuatan zina ataupun kemaksiatan, ada yang melakukannya dengan cara terang-terangan. Ini lebih berbahaya daripada orang yang melakukannya sembunyi-sembunyi. Nah, begitu ya. Walaupun kedua-duanya adalah perbuatan fawahish, kan gitu ya. Walaupun kedua-duanya termasuk perbuatan maksiat, tapi jelas perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan ini lebih berat daripada yang sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ma dhahara minha, kata beliau, maka nabainaka wa bainan nas, yaitu perbuatan-perbuatan fawahish antara dirimu dan manusia.
Jadi ada pengaruhnya kepada manusia yang lainnya. Kalau seandainya kita melakukan satu kebaikan, contoh misalnya ketika di jalan ada seorang yang terjatuh dan tidak ada yang menolongnya, Anda maju dan menolongnya. Kemudian orang-orang melihatnya, Masya Allah, kenapa kita tidak seperti itu? Akhirnya mereka juga melakukan apa yang Anda lakukan. Sekarang kira-kira apakah Anda mendapatkan pahala karena orang juga mempraktekkan apa yang Anda praktekkan? Mendapatkan pahala atau tidak? Nah, ini namanya kebaikan yang terang-terangan dilakukan. Lalu bagaimana dengan kemaksiatan yang terang-terangan? Ya, melakukan kemaksiatan terang-terangan, orang-orang pun melihat, oh begitu toh caranya, ikut Masya Allah, ikut. Tanpa disadari orang tersebut ternyata menjadi contoh keburukan untuk yang lainnya, waliyadzubillah. Ya, sehingga ini lebih fatal orang yang melakukan. Makanya disebutkan lebih awal, wala taqrabul fawahisya ma dzahara minha wa ma batana. Apa yang terang-terangan dilakukan dan apa yang sembunyi-sembunyi. Karena yang terang-terangan maka nabainaka wa bainan nas, sesuatu yang terjadi antara dirimu dan manusia. Adapun ma batana, kata beliau, sesuatu yang tersembunyi, maka nabainaka wa bainallah, yaitu hanya antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak mempengaruhi orang lain, enggak merusak orang lain. Cuma yang rusak diri sendiri saja, kalau gitu ya, antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah perbedaannya, tinjauannya dari sisi ini, yaitu dari sisi pengaruhnya. Orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan, jelas pengaruhnya itu lebih besar ya dibandingkan dia melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi. Nah, demikian. Kenapa? Karena terang-terangan seperti tadi contohnya. Bisa saja orang lain meniru ataupun mencontoh yang dia lakukan. Bahkan bisa menjadi sebab kemungkaran yang lebih besar karena dimodifikasi oleh orang lain, kan begitu ya? Dimodifikasi oleh orang lain. Ya, dia melakukan satu teknik pencurian yang begini, oh begitu bisa. Ternyata dia cari-cari, oh ternyata ada yang lebih keren lagi gitu nih. Ada yang lebih hebat lagi dengan cara yang lainnya. Nah, demikian. Jadi sama-sama keduanya diharamkan. Ya, jangan mendekati perbuatan fawahish itu yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Akan tetapi jelas yang terang-terangan itu lebih parah. Kenapa? Karena kalau sudah terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala akan menghabisi semuanya. Ya, Allah tidak peduli ada orang soleh atau tidak di sana. Tidak peduli Allah Subhanahu wa taala. Wattaqul fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah, takutlah kalian dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus saja, orang soleh juga kena. Jadi takut, hati-hati. Yaitu fitnah apa itu tadi, diantaranya fitnah kemaksiatan kalau sudah terang-terangan. Ya, ini akan mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpakan kepada kaum itu. Kemudian Allah enggak memperdulikan ada orang soleh atau tidak. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya seperti yang dicantumkan dalam Sahihul Jami' secara sahih, Rasulullah bersabda, sayakunu fi akhiriz zaman khasfun wa qasfun wa maskhun idza dhaharatil ma'azif wal qainat wastuhillatil khamr. Jadi kata Nabi SAW, akan terjadi nanti di akhir zaman khasfun. Khasfun itu ya, itu tanah ini dibalikkan, begitu ya. Jadi jungkir balikkan tanah ini, yang bagian atas ke bawah. Itu akan terjadi di akhir zaman, khasfun. Wa qasfun. Ya, demikian juga al-qasfun. Wa maskhun, demikian juga maskhun, yaitu dirubahnya bentuk manusia seperti bentuk hewan. Kapan ini? Idza zaharatil ma'azif. Jika al-ma'azif, tahu al-ma'azif ya? Ma'azif itu alat-alat musik. Ya. Jadi idza zahar, jadi jika alat-alat musik itu sudah terang-terangan dihalalkan, dibolehkan seperti itu. Wal qainat, qainat itu tahu ya? Penyanyi-penyanyi perempuan itu loh. Apa istilahnya? Biduanita ya. Nah, biduanita, qainat. Jadi apabila penyanyi-penyanyi perempuan itu sudah terang-terangan dihalalkan. Wastuhillatil khamar, demikian juga khamar sudah terang-terangan dihalalkan. Maka tunggulah, ini di akhir zaman seperti itu. Jadi bagian atas bumi itu dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dirubah wajahnya seperti hewan atau seperti makhluk yang lainnya. Waliyadzubillah. Nah, demikian. Nah, demikian juga hampir redaksinya sama seperti yang diriwayatkan. Rasulullah menyebutkan, yakunu fi akhir hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qasfun. Qila ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah,
apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang soleh? Apakah kami akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kami ada orang soleh? Ini menunjukkan bahwasanya terkadang orang soleh itu ada di tengah-tengah satu kaum, ini bisa menghalangi ataupun menunda kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang tidak soleh. Tapi ya, di sini beliau ditanya, ya Rasulullah, mungkinkah kami binasa juga sementara di sekeliling kami masih ada orang soleh? Naam, kata Rasulullah, ya mungkin saja. Idza zaharul khabath, ya. Jadi kalau memang kemaksiatan itu sudah benar-benar kelihatan sudah terang-terangan. Nah, di sana akan terjadi ya kemurkaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya orang zalim saja, orang yang soleh juga akan mendapatkan ya akibat dari perbuatan orang-orang yang zalim tersebut. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, perbuatan fawahish yang baton kan dia wa ma batana, yaitu perbuatan fawahish yang sembunyi-sembunyi juga dilarang, bukan karena sembunyi-sembunyi kan yang penting kan enggak memberikan pengaruh sama orang lain, enggak apa-apa kata gitu ya. Tidak, Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabul fawahisha ma dzahara minha wa ma batana, sama saja. Itu tadi kalau tinjauannya dari sisi pengaruhnya kepada orang lain. Karena perbuatan al-fawahish, perbuatan maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu memang urusannya antara seorang hamba dan Rabb-nya. Tapi walaupun demikian, jangan kita menyangka karena sembunyi-sembunyi Allah enggak tahu. Mungkin seorang malu melakukan kemaksiatan terang-terangan, mungkin seperti itu ya. Tapi ketika dia sembunyi-sembunyi dia lakukan, itu ya. Kenapa? Karena sungguhnya dia belum mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seagung-agungnya. Dia belum ya memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dia meyakini Allah Maha melihat, tapi pada saat itu dia hilangkan keyakinan seperti itu. Artinya ya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-19, Allah Ta'ala mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat, Allah tahu. Ya, siapapun berapa juta manusia itu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala pandangan mata mereka kemana. Apakah ke tempat yang halal ataukah tempat yang haram. Kan gitu ya. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada kita. Apa yang tersembunyi dalam dada ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Jangan menyangka Allah tidak tahu. Nah, demikian. Kemudian di dalam syarhul kalimat ini juga beliau mengatakan ya, wala taqtulun nafsal lati haramallah. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyebutkan di sini nafsul muslim. Jadi jiwa yang dilarang untuk dibunuh itu siapa? Jiwa siapa saja? Yaitu nafsul muslim, jiwa seorang muslim. Ini jelas haram. Bahkan wajib baginya untuk terkena kisos kalau dia sampai membunuh seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Jadi jiwa yang diharamkan untuk dibunuh yaitu jiwa seorang muslim. Kemudian siapa lagi? Wal kafirul muahid, seorang kafir yang muahid, seorang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, itu tidak boleh dibunuh. Kemudian siapa lagi? Orang kafir zimmi. Ya, orang-orang kafir zimmi yaitu orang-orang kafir yang telah membayar upeti, yang sudah membayar pajak. Ya, pajak perlindungan. Begitu ya. Jadi mereka membayar pajak. Kalau kita di sini bayar pajak juga ya, ada pajak diri. Kalau dalam Islam itu pajak diri itu orang-orang kafir gitu ya. Pajak untuk apa gitu ya, untuk menjamin dirinya supaya jangan dibunuh, diberikan jaminan keamanan. Karena dia zimmi itu maksudnya orang-orang kafir yang diserang. Ya, mereka itu diserang kemudian ditaklukkan, ditangkap, ditawan kan begitu ya. Tapi tidak tidak bisa, artinya mereka tidak mau masuk Islam. Ketika diajak Islam, mereka tidak mau masuk Islam, maka ditawarkanlah kepada mereka untuk membayar jizyah. Ya, ditawarkan mereka bayar jizyah dengan syarat mereka boleh tetap menjalankan agama mereka, Nasrani ataukah Yahudi atau terserah. Nah, demikian. Tapi mereka harus bayar pajak diri namanya. Kan gitu ya, pajak diri jizyah. Nah, ini orang kafir seperti ini nggak boleh dibunuh juga. Ya. Kemudian al-musta'min. Al-musta'min ini adalah orang-orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian ada jaminan keamanan dari kaum muslimin yang lainnya. Ya, ada jaminan keamanan apalagi dari penguasa, memberikan jaminan keamanan kepadanya, maka tidak boleh sedikit pun orang-orang Islam mengganggunya, tidak boleh membunuhnya. Maka ini haram, sebagaimana
Secara umum sabda Nabi SAW berlaku untuk hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Siapa saja yang membunuh seorang kafir mu'ahid, maka dia tidak akan mencium wanginya aroma surga. Maka tidak boleh seorang muslim ya secara serampangan melakukan pembunuhan kepada orang-orang kafir. Ya, karena kita dapati ada sebagian orang-orang Islam itu sangat melampaui batas, sehingga mereka tidak melihat dan tidak memilih-milih orang kafir mana yang harus dibunuh. Ya, sampai-sampai mereka membunuhi orang-orang kafir yang nggak tahu apa-apa, kan gitu ya, tidak tahu apa-apa, kemudian dibunuh, dihancurkan, ataupun dibom, kan gitu ya, sampai hancur lebur dengan mengatasnamakan jihad, ya, mengatasnamakan jihad. Ya, tidak pernah Nabi kita SAW melakukan tindakan seperti ini. Bukankah di masa Rasulullah SAW orang-orang kafir itu banyak yang bertetangga dengan Rasulullah? Banyak. Bahkan Rasulullah punya seorang pembantu, seorang anak dari anaknya Yahudi. Rasul punya pembantu seorang anak, anaknya Yahudi. Ya, beliau juga pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir, kan gitu ya. Apakah lantas beliau langsung membunuhi orang-orang kafir di sekeliling beliau? Tidak. Nah, demikian. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Illa bihaq, ya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Kecuali dengan alasan yang benar. Al-muradu bil haq, yang dimaksud di sini dengan alasan yang benar seperti apa kata beliau? Zina ba'da ihsan. Seorang yang berbuat zina ya setelah dia menikah, dia sudah merasakan nikmatnya nikah masih juga berzina. Nah, ini sudah dirajam sampai qaid. Sampai mati, kan begitu ya. Kecuali dia belum pernah merasakan nikah dan dia berzina, maka dicukupkan hukuman baginya, hukum had baginya hanya dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan, kan gitu ya, dilempar ke tengah hutan setahun, ke Nusa Kambangan setahun. Ya, diterpencilkan di sana. Nah, demikian. Ini kalau dia berbuat zina tapi belum merasakan nikah, artinya belum pernah dia sekalipun ya merasakan nikah itu. Tapi kalau misalnya ada seorang yang sudah menikah, lakukan akad nikah, kemudian baru sebulan pisah, cerai, kan gitu ya, pengadilan cerai, sudah suami istri cerai. Akhirnya sang suami berzina misalnya, kan gitu ya. Kemudian mengatakan, oh kamu dihukum rajam sampai mati. Oh enggak, yang dirajam sampai mati itu kan yang sudah menikah, saya kan sudah cerai. Benar atau tidak seperti itu? Hah? Jadi orang tadi itu dihukum rajam apa dicambuk? Dia mengatakan yang dihukum rajam itu kan kalau dia berzina setelah menikah. Saya kan sudah cerai. Hah? Tetap saja dia sudah merasakan nikah, sama saja, kan gitu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan as-sayyibu zani. Sayyib itu kan secara bahasa itu kan janda, kan gitu ya, orang yang sudah pernah mengalami ataupun menjalani pernikahan, ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan la yahillu damu imri'in muslim ya illa min salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 sebab. Rasul mengatakan as-sayyibu zani. Sayyib itu dalam bahasa Arab apa artinya? Janda. Gitu ya. Sayyibu zani. Artinya yang dimaksud di sini dia halal darahnya, artinya boleh dia dibunuh dengan cara dirajam sampai mati. Ini orang-orang yang ya sudah menikah ataupun sudah pernah menjalani pernikahan ataupun pernah merasakan nikmatnya pernikahan, walaupun dia sudah cerai, kawin lagi cerai, kemudian dia melakukan perzinahan, maka dia dibunuh dengan cara dirajam. Kemudian apalagi yang dimaksud di sini illa bihaq, yaitu kufrun ba'da iman, yaitu dia kufur, keluar Islam setelah iman, alias murtad. Nah, ini halal dibunuh. Ya, at-tariku lidinihi al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya setelah dia beriman, ini halal darahnya. Ya, dia dibunuh. Tergantung qadhi ataupun tergantung hakim ataupun penguasa bagaimana cara membunuhnya, yaitu dengan cara dibunuh yang secepat-cepatnya. Jangan disiksa, kan gitu ya. Karena ini merupakan perintah dari Nabi SAW. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Apabila kalian ingin membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang paling baik, kan gitu ya.
Artinya dengan cara yang paling baik, jangan bunuhnya nanti dibakar-bakar dulu, disulut-sulut dulu kan gitu ya, dicuel-cuel dulu, nggak boleh begitu, itu penyiksaan, itu haram seperti itu. Jadi dengan cara yang ya fahsinul qitlah, dengan pembunuhan yang paling ahsan sesuai syariat. Apakah itu ya diputus kepalanya langsung gitu ya, ditebas, dieksekusi, atau ditembak mati, ya terserah. Nah demikian. Yang penting bukan dengan cara dibakar ataupun disiksa. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian juga illa bihaq yang dimaksud di sini kecuali dengan alasan yang benar, yaitu al-qatlu al-muta'ammid li nafsin ma'sumah, yaitu membunuh dengan sengaja, pembunuhan sengaja untuk satu jiwa yang terjaga. Ya, maka dia dibunuh, yaitu yang dikenal dengan hukum kisos, ya an-nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dibalas jiwa. Seorang muslim dibunuh, maka orang yang membunuhnya itu juga dibunuh. Nah demikian. Au ghairu dzalik mimma abahal Islam qatlan nafsi bih, ataupun yang selainnya kata beliau yang dibolehkan oleh Islam. Baik. Kemudian di dalam syarhul kalimat ini juga disebutkan zalikum. Ya, ini merupakan al-isyarah ta'ulu ilal muharramat as-sabiqah. Ini merupakan isyarat yang kembali kepada perkara-perkara haram tadi yang sebelumnya. Apa itu diantaranya perkara haramnya? Jangan berbuat syirik, kemudian membunuh anak, apalagi mendekati perbuatan fawahish, membunuh jiwa yang diharamkan. Zalikum, semuanya itu. Ya, ini merupakan isyarat kata beliau, ya merupakan isyarat yang kembali kepada perkara-perkara haram tadi. Ya, zalikum wasakum, dan ini merupakan wasiat. Al-wasiat hiyal amrul muakkid, ataupun hiyal amrul muakkad, yaitu satu perintah yang dikuatkan. Itulah wasiat. Jadi wasiat itu satu perintah yang sangat ditekankan, dikuatkan lagi dengan wasiat tadi. Jadi ada satu perintah, kemudian diberikan wasiat perintah itu sehingga dia menjadi satu perintah yang sangat kuat. La'allakum ta'qilun, yakni likai ta'qilu ma dzukira fata'maluna bihi, agar kalian memikirkannya, memahaminya, apa yang disebutkan tadi kalian fahami. Ini menunjukkan bahwasanya syariat ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk kecerdasan kan gitu ya, untuk difikirkan agar kita memikirkannya. Jadi jangan mikirkan dunia saja kan gitu ya, memikirkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya agar kita mengamalkannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi di dalam Syarhul Ijmali di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil para penentang dakwah Rasulullah, datang sini kalian. Ya, jadi Rasulullah diperintahkan untuk memanggil para penentang dakwah Rasulullah, datang ke sini. Dengarkan apa yang akan saya bacakan, ini merupakan perintah dari Tuhan kalian, dan ini merupakan al-khututul aridah, merupakan garis-garis besar haluan dakwah Rasulullah, dan merupakan qawaidus tsabitah, merupakan kaidah-kaidah yang sangat kokoh. Dan beliau menyebutkan sebagiannya, bukan secara keseluruhan di dalam ayat ini. Ya, apa di antaranya yang paling utama yang diingatkan oleh Rasulullah kepada penentang dakwah itu adalah perbuatan syirik. Dan ini yang paling utama disebutkan dalam ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memanggil mereka dan menyebutkan inilah larangan yang pertama, yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang terdahulu berbuat kesyirikan dengan berbagai macam jenis kesyirikan yang mereka lakukan. Apakah itu menyembah berhala, menyembah api, menyembah bintang, menyembah malaikat, ya, ataupun menyembah matahari, terbitnya dan tenggelamnya, ataupun menyembah gunung, menyembah bebatuan, ataupun yang lainnya, itu banyak sekali. Makanya ini yang paling utama disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu bisa menghabiskan amal soleh. Jadi tidak ada faedahnya seorang banyak sholatnya, banyak puasanya, melakukan haji ataupun yang semisalnya, tapi masih berbuat syirik. Apalagi syirik akbar, ini akan menghapus seluruh amalnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu sampai berbuat syirik ya Muhammad, niscaya akan hapuslah amal-amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengingatkan mereka agar berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian tidak membunuh anak-anak mereka,
Kenapa membunuh anak didahulukan daripada membunuh jiwa yang diharamkan? Ya kan disebutkan membunuh anak, wala taqtulu auladakum. Ya, adapun wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq itu kan terakhir. Kenapa disebutkan membunuh anak terlebih dahulu daripada membunuh jiwa? Apa faedahnya? Karena membunuh anak di masa jahiliyah itu lebih banyak terjadi kan gitu ya, lebih banyak ditemukan daripada membunuh jiwa. Karena sesungguhnya yang namanya membunuh jiwa ataupun pembunuhan kan gitu ya terhadap sesama manusia di masa jahiliyah ini terkadang tertahan. Kenapa? Karena di sana didapati ada yang melindungi, qabilah yang lebih ditakuti kan gitu ya. Tapi yang tersebar membunuh anak itu hampir masing-masing qabilah memiliki keyakinan seperti itu, suka membunuh anak, takut miskin. Takut dengan kemiskinan. Adapun pembunuhan yang terjadi dengan sesama mereka itu mungkin tertahan. Kenapa? Karena mereka takut nanti diserang sama qabilah yang lainnya. Nah seperti itu kan gitu ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW sangat terlindungi di masa-masa muda beliau, karena beliau berasal dari satu qabilah yang sangat disegani, ya, yaitu suku Quraisy yang sangat dihormati pada saat itu, sehingga beliau sangat disegani. Nah demikian. Jadi membunuh anak ini lebih banyak terjadi di masa jahiliyah karena mereka tidak takut dengan qabilah yang lainnya. Oh anak saya kok gitu ya. Oh ya mau saya apakan saja terserah saya, apa urusan kamu kan gitu ya. Dan di masa itu juga orang lain tidak peduli dengan anak yang lainnya. Nah demikian. Kecuali sekarang ada disebut dengan apa hak HAM apa ya hak perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak kan gitu ya. Jadi orang tua sekarang nggak boleh berbuat sesuka hati dengan anaknya gitu ya. Masya Allah. Kalau sampai ada seorang orang tua yang berbuat ya gitu ya, menurut Komisi Perlindungan Anak itu, menurut mereka gitu, bukan menurut syariat. Kalau menurut mereka ini termasuk kedzaliman ya siap-siaplah ya gitu ya para orang tua untuk diklaim ataupun dijebloskan ke dalam penjara. Padahal syariat tidak menganggap itu satu kedzaliman, tapi kalau mereka menganggap kedzaliman ya dijebloskan juga orang tuanya ke dalam penjara. Nah demikian ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi itu secara ijmal atau secara global penjelasannya. Kita langsung kepada faidah-faidahnya saja sehingga kita bisa mendapati faidah. Faidah yang pertama kata beliau al-fawaid. Faidah yang pertama, inna syirka huwa akbarul kabair wa la yasihu ma'ahu amalun bihadza bada Allahu bih. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan. Wala yasihu ma'ahu amalun. Amal seorang hamba itu tidak sah. Ya. Amal seorang itu tidaklah sah ketika dia masih ada kesyirikannya. Jika bersamanya masih ada kesyirikan. Jadi tidak akan sah amal tersebut jika masih ada kesyirikan, sehingga Allah memulainya dengan mengingatkan kesyirikan. Faedah yang kedua, wujubu birril walidain, wajibnya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, dan ini sudah kita lewati pembahasannya pada pekan yang lalu. Kemudian faedah yang ketiga, tahrimu qatlil aulad, haramnya membunuh anak. Dan di sini beliau menyebutkan faedahnya, wa yalhaqu bihil ijhad ba'da arba'ina yauman min ibtida'il hamal. Ya, jadi diharamkan membunuh anak, dan termaksud di dalamnya, namanya membunuh anak, termasuk di dalamnya adalah al-ijhad. Tahu apa al-ijhad? Al-ijhad artinya menggugurkan kandungan, apalagi setelah melewati 40 hari. Kenapa? Karena setelah melewati 40 hari, ya kata beliau di sini, apalagi kalau sudah melewati 40 hari. Kalau sudah melewati 40 hari, maka dia sudah menjadi apa? 40 hari masih sudah berbentuk serat-serat darah. Ini kata beliau di sini ya, kata penulis ini ya, ba'da arba'ina yauman. Walaupun sebagian ulama yang lain itu setelah melewati 3 fase kan gitu ya. 40 hari masih berbentuk nutfah kan gitu ya. 40 hari berikutnya masih berbentuk alaqah, yaitu masih serat-serat darah saja. Dan 40 hari berikutnya baru berbentuk mudghah. Ya sudah bentuk serat-serat daging, artinya sudah melewati berapa hari? 120 hari alias 4 bulan ya, kurang lebih ya. 120 hari 4 bulan ya. Iya, 4 bulan. Ya, barulah di situ dia ditiupkan ruh, diutuslah malaikat dan ditiupkan ruh. Tapi beliau di sini mengatakan
bahwasanya termaksud perbuatan membunuh anak adalah al-ijhad, yaitu aborsi. Kata bahasanya al-ijhad itu adalah aborsi ba'da arba'ina yauman, setelah berumur 40 hari dari awal hamilnya dia. Maka beliau di sini berpendapat, penulis berpendapat ini tidak boleh juga digugurkan. Ya, tidak boleh digugurkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang banyak sekali kita dapati ya orang-orang yang melakukan al-ijhad ini, yaitu abortus. Benar, abortus. Aborsi. Nah, gitu ya, aborsi. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sama saja ini membunuh anak dan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Faedah yang keempat kata beliau. Yang keempat, takaffulullahi birrizqi li jami'in nas. Bahwasanya Allah lah yang menanggung rizki seluruh manusia, bahkan tidak hanya manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menanggung rizki manusia, sampai-sampai binatang dan hewan-hewan sekalipun yang ada di muka bumi ini, siapa yang menanggung rizkinya? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Jadi tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan rizkinya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari binatang-binatang tersebut di mana dia tempat berdiamnya ataupun di mana tempat penyimpanannya, Allah tahu. Sampai binatang yang paling kecil Allah tahu di mana dia sembunyi, di mana dia tersimpan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ya, coba perhatikan ayat ini dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-60. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak binatang-binatang melata itu, mereka tidak bisa membawa rezeki mereka sendiri. Jadi mereka itu cari rezeki sendiri nggak bisa, gitu ya. Betapa banyak binatang seperti itu. Siapa yang beri rezekinya? Allahu yarzuquha wa iyyakum, kata Allah. Allah yang ngasih rezeki binatang yang nggak bisa cari rezeki itu, Allah yang nanggung rezekinya. Kalian juga, Allah yang menanggung rezekinya. Jadi sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada binatang-binatang itu dabah, binatang-binatang melata itu ada yang tidak bisa membawa rezekinya, artinya cari rezeki saja mereka nggak bisa, ya bodoh gitu, ini mana makannya nggak tahu dia bawa rezeki itu. Allah yang ngasih rezeki mereka. Wa iyyakum, dan kalian juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya tidak dibenarkan kita meragukan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menanggung rezekinya. Sehingga faedah yang kelima kata beliau, mukafahatul hamal khauful faqr min a'mal jahiliyah. Ya, mukafahatul hamal. Mukafahatul hamal ini maknanya membatasi apa? Tidak mau hamil gitu ya. Bahasanya. Apa sih terjemahkan? Mencegah kehamilan. Ya. Mukafahatul hamal, yaitu mencegah kehamilan, enggak mau hamil, enggak mau punya anak. Kenapa? Khauful faqr, karena takut miskin, takut fakir, min a'mal jahiliyah. Ini termasuk amalan jahiliyah. Ya, ada kita dapati, ya bukan Indonesia kan. Mudah-mudahan Indonesia tidak begitu. Ada kita dapati di negara-negara yang lain, bukan Indonesia gitu ya. Negara-negara yang lain dicanangkan di sana untuk membatasi kelahiran. Ya, dibatasi tidak boleh anak lebih dari sekian, ditangkap. Ataupun dibuat program gitu ya, dikasih obat atau misalnya kalau menikah langsung disuntikan atau misalnya. Ya, dengan alasan apa? Ya, mungkin alasan kemiskinan. Padahal yang ngasih rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai binatang yang enggak bisa cari rezeki saja Allah yang nanggungnya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang-binatang melata itu yang enggak bisa bawa rezekinya sendiri. Allah yang memberi rezeki mereka dan kalian. Ataupun ada sebagian negara itu membatasi kelahiran untuk rakyatnya kan gitu ya, untuk warga-warganya. Kenapa? Karena untuk mengurangi kepadatan penduduk. Takut mereka nanti nggak ada tempat tinggalnya, desak-desakan kita di jalan, padat betul itu, lahir terus. Bisa nggak seperti itu? Sehingga di jalan tuh padat betul gitu ya, desak-desakan orang gitu di jalan itu, nggak ada tempat tinggal lagi. Kira-kira ya Anda ataupun antum meyakini nggak bisa seperti itu kan gitu ya? Ya, di muka bumi ini karena tidak dibatasi kelahiran, akhirnya
ya, lahir terus dibiarkan tanpa dibatasi. Akhirnya muncullah banyak manusia sehingga di setiap jalan kita harus desak-desakan gitu, jalannya sempit gitu ya. Saking banyaknya anak yang keluar. Waduh, hutan di sana masih banyak yang kosong kan gitu ya. Masya Allah. Itu tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ya kehidupan, namanya manusia akan dihidupkan di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala sudah siap untuk menyiapkan tempat tinggal mereka di bumi ini. Ini sebagai tempat tinggal untuk manusia, bukan untuk tempat tinggal orang hidup, orang mati juga cukup di sini. Ya. Alam naj'alil arda kifatan ahya'a wa amwata. Ada enggak ayat itu? Surah Al-Mursalat itu ya. Alam naj'alil arda kifatan. Bukankah telah kami jadikan bumi ini sebagai tempat yang cukup untuk orang yang hidup dan juga orang mati. Cukup di sini, Mas. Cukup, enggak usah takut. Enggak usah takut kita desak-desakan nanti di jalan itu karena saking padatnya penduduk. Kan gitu ya. Cukup Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ya. Kenapa? Karena yang mengatur kelahiran dan kematian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi atau dalam keadaan kesibukan, sibuk. Artinya sibuk di sini bukan merupakan aib dan celah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala setiap hari yang mengatur siapa yang mati, siapa yang hidup. Ya jelas Allah lebih tahu, Allah Maha sempurna. Lebih tahu ini meninggal sekian hari ini di negara ini, kan begitu ya. Yang lahir sekian. Gak mungkin yang meninggal dalam satu negara misalnya satu orang, yang lahir itu 1 juta. Waduh, gak mungkin kan begitu ya. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Maha sempurna dengan dari segala apa yang mereka ragukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik. Yang berikutnya langsung saja ya, yang keenam, faedah yang keenam, tahrimul fawahish wa ma yuaddi ilaiha. Haramnya berbuat fawahish, berbuat kemaksiatan dan hal-hal yang bisa ya menjerumuskan manusia kepada perbuatan itu, yang bisa mengantarkan kepada perbuatan itu. Jadi wasilah-wasilahnya. Ya, artinya wasilah itu kan hukum asalnya mubah kan gitu ya, seperti HP, televisi kan gitu ya, ataupun yang lainnya. Hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan, maka yang bisa mengantarkan itu juga menjadi haram kan begitu ya. Yang bisa mengantarkan arusnya. Kan gitu ya. Apa yang bisa mengantarkan arus? Misalnya kan kabel. Kalau kabel itu bisa mengantarkan arus ke tubuh kita, kita mati, ya menyediakan kabelnya juga haram kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi yang bisa mengantarkan ya satu perbuatan kepada kemaksiatan, maka yang mengantarkannya itu wasilahnya, istilahnya itu juga menjadi haram. Nah, demikian. Kemudian yang ketujuh, tahrimu qatlin nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Haramnya membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ke-8 kata beliau di sini, faedah yang ke-8, lam yufassilillahu al-murad bil haqq. Allah Subhanahu wa taala tidak memperinci apakah yang dimaksud dengan al-haq di situ, dengan alasan yang benar. Tapi bisa kita dapati perinciannya di dalam hadis Rasulullah menyebutkan apa di antara alasan-alasan yang dibolehkan seorang muslim dibunuh itu tadi karena dia berzina sementara dia sudah merasakan nikah, ataupun dia membunuh muslim yang lainnya maka dia dibunuh, ataupun dia keluar dari agama Islam, dia murtad maka dia dibunuh. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang terakhir dalam bab kitab tauhid, dan nanti kita berlanjut kepada ya bab yang lainnya yang berkaitan dengan perkara tauhid ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada bertanya silahkan. Fadhil. Ya. Itu kan sistem di Indonesia, kalau dia dapat sistem kisos kan. Jadi kalau ada orang yang membunuh belum tentu hukumannya hukuman mati, bisa jadi di penjara. Nah, efeknya buat orang itu sendiri apa dari Islam itu? Kalau ditegakkan bunuh gitu. Iya, kan harusnya dikisoskan orang itu kan yang bunuh. Iya. Tapi kan berdasarkan di Indonesia dia jadi nggak dikisos, cuma di penjara aja. Itu gimana buat orang itu? Buat orang yang bunuh atau dibunuh? Buat orang yang bunuh itu tadi. Iya. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi di negeri-negeri yang tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh kan gitu ya, tapi hanya sebagian saja. Seperti yang mungkin di negara kita menerapkan hukum Islam tapi tidak secara menyeluruh. Namun banyak kita dapati hukum-hukum Islam ditegakkan di Indonesia ini kan gitu ya, seperti ditegakkannya hukum sholat kan gitu ya, itu kan hukum Allah juga.
hukum Islam, puasa, zakat, haji, ya, ataupun ya waris atau pernikahan, banyak. Dan di antara hukum yang belum ditegakkan sampai hari ini di negeri kita ya seperti hukum kisos, mencuri kemudian dipotong tangannya, atau membunuh dibalas bunuh. Lalu bagaimana jika ada seorang yang membunuh ya muslim yang lainnya, membunuh yang lainnya, kemudian dia tidak dikisos, tapi karena hukum di negara kita itu cuma di penjara, sehingga dia pun dipenjara kan begitu ya. Lalu bagaimana? Apakah ini mencukupi baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun secara pandangan syariat Islam cukupkah seorang pembunuh tadi? Karena di dalam Islam kita dapati dikisos kan gitu ya, bunuh dibalas bunuh kan begitu. Nah, kemudian dia tidak dipenjara saja. Maka ini tergantung kan gitu ya, tergantung kepada sahibul ataupun ahlul maktul, kepada keluarga yang terbunuh. Kalau keluarga yang terbunuh tidak ridho, maka ini tidak akan selamat sampai di akhirat. Paham ya? Tidak selamat sampai di akhirat, kecuali keluarga yang terbunuh dia sudah ridho. Kenapa? Karena kalaupun seandainya ditegakkan hukum Islam di satu negara, terjadi pembunuhan, kemudian keluarga yang terbunuh memaafkan dia, boleh atau tidak? Ya boleh. Ya, ataupun dengan syarat kami maafkan tapi ganti dengan diat, bayar 100 ekor unta. Nah, gitu kan? Ataupun dia mengatakan ya nggak apa-apa, kamu tidak dikisos. Misalnya tegakkan satu hukum Islam, hukum kisos ditegakkan satu negara, terjadi pembunuhan, dihadapkan kepada hakim. Bagaimana wahai keluarga yang terbunuh, menuntut kisos? Nah, gitu ya. Kemudian dia pandang-pandang keluarga yang terbunuh, gimana? Mau dibunuh nih saudara kalian ini kan gitu kan? Ya, atau kalian mau bayar dia? Ya, saya minta 500 ekor unta bayar biar selamat ini pembunuhnya, kepada keluarga si pembunuh. Kemudian mereka bersedia untuk menyiapkannya, keluarganya siap untuk menyediakan 500 ekor unta, maka terbebas dia. Misal seperti itu kan gitu ya. Ataupun dia bebaskan secara cuma-cuma kan gitu ya, sudah kita maafkan saja kan gitu ya. Kami meminta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi kalau memang ini dilihat dari keridhaan ahlul maktulnya, kerelaan dari keluarga terbunuh. Kalau mereka tidak ridho ya sampai hari kiamat nanti. Ya, jangankan antara manusia dengan manusia, kambing dengan kambing saja yang tanduk-tandukan itu nanti dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, demikian. Seperti ayat tadi sebelum apa tadi? Wa idzal mau'udatu su'ilat, sebelumnya apa? Wa idzal wuhusyu husyirat. Ya, itu sebelumnya atau setelahnya itu ya. Wa idzal wuhusyu husyirat. Tahu apa itu wuhush? Wuhush itu adalah hewan-hewan yang buas, ya, hewan-hewan yang buas. Husyirat yaitu di padang mahsyar dikumpulkan. Apa gunanya dikumpulkan? Dikisos sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah nerekam temannya, itu dikisos. Lalu gimana manusia enggak dikisos? Oh, binatang saja. Tapi setelah mereka dikisos, diadili seadil-adilnya oleh Allah, setelah itu Allah memusnahkan mereka. Enggak dimasukkan ke surga, enggak masukkan ke neraka, tapi dimusnahkan begitu saja. Ini merupakan pendapat dari para ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya hewan-hewan buas itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikisos. Siapa yang pernah merekam, mendolimi yang lainnya, dikisos adil-adilnya sama Allah Subhanahu wa taala sampai selesai. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia jelas ini lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena urusan mereka itu sampai dia di surga ataukah di neraka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa itu? Syiar. Oh, Syiah. Ya, bagaimana dengan sekte gitu ya? Sekte Syiah bukan ya. Syiah itu kalau Syiah yang Rafidhah kan gitu ya, yang benar-benar penyimpangannya itu seperti ya Syiah Rafidhah, sudah mengganti syahadat, kemudian mencela para sahabat, di antaranya Abu Bakar dan Umar, dan seluruh para sahabat itu mereka cela, tidak tersisa kecuali beberapa orang sahabat saja, ya, ataupun yang lainnya. Lalu bagaimana tentang Syiah? Apakah mereka itu musyrik ataukah tidak? Ya, tergantung dari perbuatannya. Sejauh yang saya ketahui, perbuatan mereka itu kepada kekufuran, perbuatan kufur yang mengeluarkan mereka dari Islam. Tapi beberapa buku ataupun beberapa keterangan saya dapati, di antara ritual yang mereka lakukan juga sampai kepada kesyirikan, seperti terlalu hulu
ya terlalu hulu dan ekstrimnya mereka ketika mengagungkan, terlalu melebih-lebihkan ya tokoh-tokoh mereka, ya atasan mereka. Karena mereka meyakini Imam Mahdi secara tersendiri, ada imam mereka ada sendiri, Quran mereka sendiri. Mereka nggak mengakui Al-Quran ataupun yang semisalnya. Nah, jadi secara umum mereka adalah termasuk sekte yang kufur kan gitu ya. Banyak melakukan kekufuran, pengingkaran terhadap syariat-syariat Islam yang sudah disepakati oleh kaum muslimin semenjak dahulu mereka langgar. Dan ini merupakan merupakan syarat-syarat yang terpenuhi bagi mereka untuk dikeluarkan dari Islam. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jika kehamilan karena takut miskin merupakan perbuatan mulia. Lalu bagaimana kalau kita mendapati seseorang wanita yang mencegah kehamilan itu karena takut sakit melahirkan? Karena takut sakit melahirkan, ya nggak usah kawin. Iya, gimana kan gitu ya? Karena takut sakit melahirkan. Ya jangan mau enaknya saja kan gitu ya. Masa mau enaknya saja kan gitu ya? Ya nggak boleh, bukan alasan itu. Itu tidak alasan. Karena sejauh yang saya ketahui, belum pernah saya dapati ada seorang ibu yang melahirkan, walaupun dia itu merintih-rintih gitu ya. Belum pernah saya dapati setelah dia melihat anaknya dia mengatakan, aduh sakitnya bukan main, saya nyesal mengeluarkan ini. Nggak pernah. Iya nggak pernah. Bahkan dia mengatakan apa? Sakit, waduh, nggak ingat sakitnya. Kenapa? Karena saking gembiranya dia mampu mengeluarkan seorang makhluk gitu loh, seorang anak dari perutnya keluar gitu, goyang-goyang, gitu ya. Itu sampai nggak terasa lagi rasa sakitnya. Kenapa? Karena saya tanya istri saya sakit, nggak sakit, hilang rasa sakitnya, tidak sakit lagi. Nah demikian. Jadi ya itu satu alasan yang tidak diterima, dia mencegah kehamilan karena takut sakit melahirkan. Nggak bisa. Karena kalau misalnya dia melahirkan, takutnya dia sudah menerima. Makanya kalau dia akan gitu, takutnya nanti sininya tahu-tahu kan. Saraf pecah. Dokter, Saraf pecah maksudnya bisa buta. Bisa buta. Oh iya. Kalau kayak gitu. Iya, ya itu memang uzur kan gitu ya. Kalau memang dia bisa mengakibatkan yang fatal yang lainnya, ya tapi ya artinya penelitian itu jangan hanya pada satu dokter saja. Ya kalau bisa dia cari maklumat yang lainnya yang benar-benar bisa mencegah kan gitu ya, artinya bisa mencegah tidak rusaknya matanya dengan sebabkan kontraksi kan gitu ya, namanya seorang ibu melahirkan tuh terjadi ketegangan gitu ya, kontraksi. Nah itu bisa kalau memang kata dokter jika dia nanti hamil terjadi kontraksi kan gitu ya, ini kan bisa ditempuh dengan cara sesar, iya kan? Bisa ditempuh dengan cara sesar. Sesar itu kan nggak usah ngejar-ngejar ya, santai aja begitu, kayak tidur gitu, tiba-tiba anaknya sudah keluar dibelah, keluar. Iya, kan bisa seperti itu. Nah, kecuali di sana memang ada beberapa ataupun para wanita yang memang tidak mampu untuk ya mengeluarkan bayi tersebut dengan cara kontraksi seperti itu. Akhirnya dikhawatirkan bayinya itu nanti mati di dalam gitu ya. Kemudian misalnya akhirnya dilakukan operasi sesar. Nah ini kan bagi wanita yang sudah operasi sesar, ini memang harus dikasih jarak kan gitu ya, berapa tahun baru boleh hamil lagi. Kenapa? Berkaitan dengan jahitannya. Nanti kalau jahitannya membengkak lagi kan, terbuka jahitan belum kering, nah itu bahaya, meletus. Nah itu memang utur-utur. Tapi kalau tadi karena memang urat saraf ya ataupun urat saraf pada matanya itu bisa nanti putus atau misalnya dia bisa buta, ya kan bisa ditempuh dengan cara sesar tadi kan gitu ya. Artinya jangan dengan satu dokter, mungkin dia harus konsultasi juga dengan dokter-dokter yang lainnya yang lebih mumpuni dalam masalah ini, insyaallah. Wallahu a'lam. Iya, betul. Ya nggak apa-apa kalau merencanakan anak, ya kan nggak masalah merencanakan anak, keluarga berencana, merencanakan jarak anak supaya jangan terlalu dekat itu nggak masalah. Yang tidak boleh itu membatasi kelahiran anak, kan gitu ya. Beda kan? Keluarga berencana itu kan berencana untuk mengasih jarak, memberi jarak anak yang lahir. Terserah nanti mau sampai 10 juga nggak masalah. Yang penting kasih jarak 3 tahun kan, supaya perhatian dan pendidikan yang diberikan lebih
maksimal mungkin setiap 2 tahun biar sampai selesai masa safihnya. Itu kan memang disunahkan juga gitu ya, menyelesaikan susuan anak itu sampai masa safihnya 2 tahun baru nanti hamil lagi, kan gitu ya, sampai 2 tahun baru hamil lagi. Tidak apa-apa merencanakan seperti itu. Yang tidak boleh itu merencanakan untuk membatasi anak. Saya 2 aja kan gitu ya, padahal memberi anak itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang nggak bisa punya anak, kalau dia malah membatasi anak tersebut. Nah, Allah a'lam. Mungkin sampai sini dulu ya. Cukupkan dulu sampai sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.